Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih buat kepada dosen saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Stephen Andren dari kelas BIA sore ingin memaparkan materi tentang memperluas kemampuan komputer dan perangkat seluler. Oke, kita akan menjelajahi dunia perangkat I/O dan dampaknya. Nah, apa itu input dan output? Di sini saya akan mendefinisikannya secara ringkas. Definisi perangkat input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses. Nah, contohnya itu memungkinkan integrasi pengguna. Yang kedua, menyediakan data mentah dan pemproses. Nah, definisi secara output itu hasil pemrosesan input yang ditampilkan atau disajikan oleh sistem kepada penggunaan. Contohnya itu menyajikan informasi yang diproses menggunakan penggunaan memahami hasil. Nah, terus selanjutnya, pentingnya perangkat I/O dalam sistem komputasi adalah jembatan interaksi fundamental untuk operasi dan fungsional setiap sistem komputasi modern. Selanjutnya, perangkat perangkat input umumnya yaitu adapun keyboard ataupun mouse yaitu integrasi interaksi dasar yang fundamental untuk navigasi komputer. Tersedia berbagai bentuk, ukuran, dan fitur nirkabel. Yang kedua, layar sentuh ataupun trackpad. Penanti penunjuk gerakan jari ke posisi di layar, umumnya pada laptop, ponsel, dan perangkat seluler. Terus, yang ketiga, mikrofon ataupun kamera memungkinkan input suara dan video, esensial untuk komunikasi multimedia dan perekaman. Jod, presisi dan biometrik. Nah, pemindaian ataupun scanner perangkat input ini mengubah data fisik seperti dokumen ataupun kode ataupun barcode QR menjadi format digital. Proses ini memungkinkan penyimpanan ataupun pengeditan dan pembagian informasi secara elektronik. Yang kedua, pembaca sidik jari ataupun wajah. Nah, kita tahu kan, digunakan untuk autentikasi ataupun biometrik, mengidentifikasi individu berdasarkan karakteristik fisik yang unik. Teknologi ini menaruhkan metode login cepat, aman, dan tanpa kata sandi. Nah, yang ketiga, adapun pena digital ataupun tablet grafis. Nah, yaitu menyediakan input ataupun intuitif untuk kreativitas, memungkinkan pengguna menggambar, melukis, dan membuat desain digital dengan presisi tinggi layaknya alat internasional ataupun tradisional. Baik, selanjutnya menyajikan informasi kepada pengguna. Oke, sini kita tahu ada tiga, yaitu monitor ataupun layar, output output visual utama yang menampilkan informasi grafis dan teks. Nah, yaitu ada beberapa contoh dari monitor ataupun layar, yaitu ukurannya proper 24 sampai 27 dan 34. Resolusi tinggi FHD 4K. Panel IPS OLED reference rate tinggi. Nah, yang kedua ada printer menghasilkan dokumen fisik dari data digital. Nah, yaitu tipenya inkjet, laser, all-in-one. Konektivitas, nah itu ada kabel, ada nirkabel. Nah, untuk rumah dan kantor. Speaker dan handphone menyediakan output ataupun audio untuk pengalaman mendengarkan. Nah, output ataupun suara musik, konektivitas, Wired ataupun Bluetooth, fiturnya ada noise dan canceling. Oke,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat output. Nah, lanjutannya itu pengalaman impresif. Teknologi output canggih yang menciptakan pengalaman integratif dan mendalam melampaui batas tampilan tradisional. Nah, yaitu proyeknya tampilan skala besar, perangkat optik memproyeksikan gambar ke permukaan besar, menciptakan pengalaman visual yang imersif. Resolusinya tinggi. Nah, lanjut. Layar haptik atau feedback umpan ataupun umpanan balik taktil. Nah, layar integrasi memberikan sensasi sentuhan kepada penggunaan, meningkatkan realisasi memulai respon taktil, yaitu sensasi sentuhan. Lanjut, yang ketiga, perangkat ataupun VR, output realitas virtual ataupun augmented. Kacamata ataupun handset menciptakan lingkungan digital imersif ataupun menempatkan objek virtual ke dunia nyata, yaitu integrasi digital. Nah, bagaimana I/O memperluas kemampuan komputer dan seluler? Nah, kita akan menjawabnya dengan jembatan kurasial antara manusia dan mesin, mengubah interaksi sederhana menjadi pengalaman yang kaya dan produktif. Oke, di sini ada tiga. Integrasi yang lebih kaya dan intuitif. Desainnya antarmuka intuitif dan navigasi ringkas. Yang kedua, pengalaman personal berbasis integrasi yang adaptif. Ketiga, teknologi canggih dan pendekatan berbasis empati. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Diversifikasi ataupun fungsionalitas aplikasi. I/O modern memungkinkan aplikasi melampaui fungsi dasar. Kedua, dari pengenalan suara hingga augmented reality. Ketiga, adaptasi aplikasi sesuai kebutuhan penggunaan yang beragam. Lanjut, contoh yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kreativitas. I/O adalah kunci peningkatan produktivitas kerja. Kedua, fasilitas solusi informatif dan efisiensi operasional. Ketiga, peralatan I/O yang tepat mendukung hasil optimal. Nah, di sini lanjut ke slide berikutnya. Tren dan inovasi dalam teknologi I/O modern. Nah, di sini ada tiga. Saya akan menjelaskannya. I/O ataupun narkabel konektivitas ataupun LOT. I/O narkabel menggunakan sensor memantau dan mentergrafisikan data melalui jaringan seluler ataupun Bluetooth. Nah, modulnya seperti Digirail LOT menjebani sensor ataupun aktuator ke sistem cloud mendukung komunikasi ringan dan real time. Lanjut yang kedua, I/O untuk otomasi industri. Nah, perangkat I/O modern vital untuk otomasi industri menghubungkan sensor ataupun aktuator ke sistem lokal ataupun cloud. Gateway industri mendukung protokol ataupun MQTT dan Modbus untuk meningkatkan stabilan dan akusisasi data presisi. Ketiga, adapun antarmuka otak adapun komputer BCI. BCI menciptakan jalur komunikasi langsung otak dan perangkat eksternal. Dengan menerjemahkan sinyal listrik otak, BCI memungkinkan kendali teknologi dengan pikiran ataupun merevolusi integrasi digital dan medis masa depan. Nah, di sini kita lanjut. Dampak dan tantangan teknologi I/O. Nah, yang di sini ada tiga, saya jelaskan keamanan privasi data dan input. Data pribadi adalah komunitas berharga. Nah, yaitu di sini ada contohnya penyalahgunaan data pribadi, ancaman pencurian identitas, pelanggaran privasi oleh AI. Yang kedua, aksesibilitas desain ataupun universal. Nah, tantangan utamanya adalah memastikan teknologi I/O dirancang secara universal. Nah, contohnya itu desain untuk semua penggunaan tanpa adaptasi khusus dan memenuhi kebutuhan disabilitas. Nah, yang ketiga, adapun integrasi dengan ekosistem perangkat, yaitu berfungsi harmonis dengan berbagai sistem operasi, platform, dan standar hardware adalah kompleks.
Nah, contohnya itu kompatibilitas antar sistem, interoperabilitas perangkat, dan standarisasi yang beragam. Nah, kesimpulannya itu peran sentral perangkat I/O adalah akan tetap menjadi inti integrasi digital menyediakan jembatan insidental antara penggunaan dan dunia digital. Nah, kalau misalkan inovasi penggunaannya itu untuk mengembangkan teknologi akan berpusat pada penciptaan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, imersatif, dan personal. Nah, kolaborasinya itu yaitu masa depan integrasi digital akan ditandai dengan kolaborasi yang lebih erat antara manusia dan teknologi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.